Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizul Nova, NIM 19109100053, kelas B4 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate Tidore. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Ada baiknya sebelum kita belajar tentang kerajaan-kerajaan tersebut, perlu kita ketahui indikator-indikator pencapaian yang akan kita tempuh. Yang pertama yakni menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Yang kedua yakni menjelaskan Kerajaan Makassar atau Gua Talo. Yang ketiga menjelaskan tentang Kerajaan Ternate Tidore. Mempelajari tentang Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate Tidore, dan Kerajaan Gua Talo. Ada baiknya yuk kita simak tentang masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan baik dari para saudagar Arab, Gujarat, Persia, maupun Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia untuk menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sembari menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur, pedagang dari Arab juga melakukan dakwah Islam di Indonesia. Dari proses tersebutlah Islam berkembang hingga terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Di antaranya yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Gua Talo, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Ternate Tidore. Mengenai masuknya Islam di Indonesia, yuk langsung saja kita lihat tentang materi Kerajaan Banten. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Derajat pada tahun 1520. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncat oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional, sehingga perekonomian Banten sangat maju pesat. Sekitar tahun 1680, muncullah perselisihan di dalam Kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan oleh Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Dengan perpecahan ini, kemudian dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Dari Banten, mari kita ajak kalian untuk menuju ke Sulawesi.
Kerajaan Makassar atau yang sering dikenal dengan Kerajaan Guatalo. Kerajaan Makassar adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan. Kerajaan Makassar dikenal juga dengan nama Kerajaan Guatalo. Kerajaan Makassar adalah kerajaan yang bercorak Islam, sehingga sering juga disebut dengan Kesultanan Makassar. Awalnya, Kerajaan Makassar adalah dua kerajaan yang berbeda, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Guatalo, Bune, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Kerajaan Guatalo. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, Kerajaan Guatalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima ajaran-ajaran Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Ba'abullah mengajak Raja Guatalo untuk masuk Islam, tapi Raja Ba'abullah gagal. Baru pada masa Datuk Ri Bandang datang ke Kerajaan Guatalo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun setelah itu, hampir seluruh penduduk Guatalo memeluk agama Islam. Kerajaan Guatalo mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Daerah kekuasaan Guatalo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memorak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberaniannya tersebut, Sultan Hasanuddin diberi julukan sebagai ayam jantan dari timur. Dari Sulawesi, mari kita menuju ke Maluku. Ada kerajaan Islam apa sih di Maluku? Ya, di Maluku ada kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah dua kerajaan yang memiliki peranan yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing merebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Tidore merupakan kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada waktu itu. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian atau Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ba'abullah, sedangkan kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Muda. Persaingan yang dimaksud pada slide sebelumnya ini persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore dalam hal perdagangan.
Dari hal tersebut, menimbulkan dua persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut. Yang pertama, yakni Uli 5 atau Persekutuan 5 Bersaudara yang dipimpin oleh Ternate meliputi daerah Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mencapai aman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas sampai ke Filipina. Uli Siwa atau Persekutuan 9 Bersaudara dipimpin oleh Tidore, meliputi Halmahera, Jailalo, sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai aman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Huku. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate Tidore, serta Kerajaan Gorontalo. Dari saya, apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.